13 barang dapur murah, tapi sangat kepakai saat Ramadan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan itu selalu datang dengan dua hal yang sama setiap tahun. Pahala berlipat dan harga bahan dapur yang ikut naik pelan tapi pasti. Baru niat hidup sederhana, tahu-tahu struk belanja bikin dada sedikit sesak. Dapur mendadak jadi pusat semesta. Tempat ibu diuji kesabaran dan logika keuangan dalam waktu bersamaan. Makanya judul ini penting banget, karena yang murah justru sering jadi penyelamat hidup selama puasa. Soalnya Bu, masalah terbesar ibu-ibu di Ramadan itu bukan kurang masakan, tapi salah fokus saat belanja. Rak dapur penuh barang mahal yang jarang dipakai. Sementara bahan kecil yang dipakai tiap hari malah habis duluan. Ini bukan teori ngarang, karena media massa pernah menyoroti bahwa kenaikan harga bahan pokok saat Ramadan paling terasa di pengeluaran rumah tangga harian, terutama untuk kebutuhan dapur sederhana. Jadi kalau salah strategi, yang puasa bukan cuma perut tapi juga dompet. Nah, di sini kita bakal bahas barang-barang dapur yang harganya ramah tapi jasanya luar biasa. Barang yang kelihatannya biasa saja, tapi kalau tidak ada, ibu bisa mendadak merenung sambil buka kulkas kosong. Ini bukan soal masak mewah, tapi soal bertahan hidup dengan elegan ala ibu-ibu Ramadan. Tetap tenang, tetap waras, dan tetap bisa senyum walau harga naik tanpa pamit. Pertama bawang merah dan bawang putih. Bu, dua bahan ini tuh kayak pasangan sah, yang kalau dipisahin hidup langsung hambar. Mau masak apapun, pasti diawali tumis bawang, bahkan niatnya cuma rebus air pun, rasanya pengen masukin bawang dikit biar terasa masak. Kalitanya Bu, pas Ramadan bawang itu kepakai dari sahur sampai buka, dari masakan niat sampai masakan pasrah, dan lucunya kalau stok bawang habis, rasanya lebih panik daripada lupa naruh kunci motor. Kedua, minyak goreng Bu. Ini bukan soal gorengan doang, tapi soal ketenangan batin seorang ibu. Minyak itu kepakai buat numis, buat sambal, buat dadakan anak bilang pengen tahu goreng pas setengah jam sebelum maghrib. Contoh nyatanya Bu, niatnya hari ini masak bening. Tiba-tiba keluarga minta bakwan, dan minyaklah yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Nomor 3 adalah telur Bu. Telur itu ibarat jawaban atas semua pertanyaan hidup saat sahur. Mau masak apa Bu? Telur dulu. Telur dadar bisa jadi lauk nasional, telur ceplok jadi penyelamat ibu yang bangun kesiangan, dan telur rebus jadi simbol keikhlasan. Di dunia nyata Bu, anak mau makan, suami mau berangkat kerja, ibu masih setengah sadar, telur selalu ada dan jarang protes. Keempat, tempe dan tahu Bu. Ini duet murah meriah yang kalau disajikan dengan percaya diri, rasanya tetap disyukuri. Tempe goreng, tempe orek, tahu kecap, tahu isi, semuanya bisa muncul berulang, tanpa ada yang benar-benar komplit. Fakta lapangannya Bu, saat belanja Ramadan dan dompet mulai batuk, tempe dan tahu itu datang seperti sahabat lama yang bilang, "Tenang, aku ada." Kelima, beras cadangan Bu. Ini bukan soal berlebihan, tapi soal rasa aman. Sahur tanpa nasi, itu rasanya seperti lebaran tanpa ketupat. Bisa sih, tapi ada yang kurang. Tapi realita dan kenyataannya Bu, kadang lupa masak nasi malam sebelumnya, kadang listrik mati. Dan saat itu beras cadangan bikin ibu tetap terlihat tenang, walau dalam hati deg-degan. Keenam, mie instan Bu. Kita sepakat ini bukan menu utama, tapi ini menu darurat yang penuh pengertian. Saat badan capek, kepala penuh, dan anak bilang lapar dengan nada mendesak, mie instan hadir tanpa banyak drama. Contoh nyatanya Bu, satu panci mie bisa menyelamatkan suasana rumah dan mencegah ibu curhat ke tembok dapur. Ketujuh, kecap manis Bu.
Ini cairan ajaib yang bisa bikin masakan sederhana naik level. Nasi goreng tanpa kecap itu rasanya seperti lebaran tanpa salam-salaman. Ada tapi kurang hangat. Di dunia nyata, Bu, sedikit kecap bisa bikin anak yang tadinya manyun jadi nambah nasi. Dan ibu langsung merasa sukses hari itu. Kedelapan saus sambal, Bu. Ini penting terutama buat keluarga yang hidupnya tidak bisa lepas dari pedas. Kadang lauknya biasa saja, tapi sambalnya bikin buka puasa terasa spesial dan penuh semangat. Contoh nyatanya, Bu, ayam goreng sisa kemarin kalau ditemani sambal, rasanya seperti masakan baru. Kesembilan tepung serbaguna, Bu, ini bahan serba bisa yang sering diremehkan. Sore hari, Bu, anak bilang lapar, ibu lihat kulkas kosong, tapi ada tepung. Dan lahirlah gorengan dadakan yang bikin rumah harum. Di kehidupan nyata, Bu, tepung ini sering jadi solusi kreatif saat ide masak sudah habis. Ke-10 gula dan garam, Bu. 2 benda kecil yang kalau habis langsung bikin dapur lumpuh. Teh manis buat buka puasa gagal total kalau gula kosong. Sayur bening jadi tidak jelas rasanya kalau garam entah kemana. Contoh realnya, Bu. Seringkali kita ingat beli lauk mahal tapi lupa beli garam. Dan itu tragedi kecil di dapur. Ke-11 bawang goreng, Bu. Ini bukan sekadar taburan. Ini penyelamat rasa instan. Nasi, sayur, mie, apapun kalau ditaburi bawang goreng langsung terasa lebih niat. Di dunia nyata, Bu, bawang goreng sering jadi cara ibu menutupi rasa masakan yang sebenarnya biasa saja. Ke-12 santan instan, Bu. Tidak setiap hari masak bersantan, tapi saat pengin opor atau sayur lodeh, stok santan bikin ibu merasa siap menghadapi Ramadan. Dan kenyataannya, Bu, bahwa santan instan itu praktis, tahan lama, dan bikin masakan terasa spesial tanpa harus ribet parut kelapa. Ke-13 plastik atau wadah makanan, Bu. Ini sering dianggap remeh. Padahal ini penjaga keuangan keluarga. Sisa lauk buka puasa bisa jadi sahur besok. Sisa gorengan bisa disimpan. Dan makanan tidak langsung berakhir di tempat sampah. Contoh nyatanya, Bu, wadah makanan itu bikin ibu merasa lebih bijak dan tidak gampang merasa bersalah karena mubazir. Bu, dari semua cerita dapur tadi, kelihatan kan kalau yang bikin Ramadan terasa berat itu sering bukan masakannya, tapi pikiran kita sendiri yang keburu panik. Dapur rasanya seperti ruang sidang, bawang jadi saksi, telur jadi terdakwa, dan ibu merangkap hakim sekaligus jaksa. Padahal, kalau ditarik napas sebentar, ternyata banyak hal kecil yang sudah cukup bikin hari berjalan. Kadang kita ketawa sendiri, melihat isi dapur yang sederhana, tapi kok bisa bertahan sampai sebulan penuh. Ibu-ibu itu hebat, bisa sulap bahan murah, jadi menu yang bikin keluarga nambah nasi, sambil mikir besok sahur masak apa, sambil ngitung pengeluaran, sambil tetap senyum walau hati sempat protes. Kalau ada lomba multitasking tingkat nasional, dapur Ramadan sudah pasti jadi lokasi seleksi. Jadi, Bu, semoga obrolan ini bukan cuma soal barang dapur, tapi pengingat kalau ibu tidak harus sempurna untuk jadi luar biasa. Cukup hadir, cukup berusaha, dan cukup yakin kalau Ramadan ini bisa dijalani dengan tenang, hangat, dan penuh syukur. Meski kadang dibumbui drama kecil, yang nantinya justru jadi bahan ketawa bersama. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di obrolan dan cerita yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya, Bu.